Bab 1801. Email rahasia. Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali saat menjalankan misi. Entah dari mana asalnya, tapi dia sangat hebat. Kami bertarung beberapa kali dan dia selalu menang, kata Lem Yi. Itulah mengapa aku bisa menerima bahwa dia mengambil biji itu, setidaknya, aku tidak kalah darinya. Orang-orang tercela itu. Petik 2. Memang, level mereka tampaknya tidak selevel dengan orang-orang Santa. Kota Clara, kata Zhou Liang. Saat dia menendangku, rasanya tulang-tulangnya akan patah. Itulah sebabnya saya bilang tidak ada salahnya kalah darinya. Dia lawan yang sepadan. Sayang sekali. Baiklah, jangan bicarakan hal-hal yang tidak berguna untuk saat ini, kata Lin Yi. Istirahatlah sebentar. Aku akan mencari cara untuk menghubungi kantor pusat. Kemudian, Lin Yi mendapat laptop lama dari dokter itu. Meskipun sudah ketinggalan zaman, Lin Yi hampir tidak bisa online. Ini sudah cukup baginya. Saat itu tengah malam di Yanjing, Huaxia. Ruang komando tempur Brigade Garda Pusat masih penuh sesak, tetapi semua orang tidak berekspresi dan terdiam. Keadaan ini telah berlangsung selama hampir 100 jam. Ketua, kembalilah dan istirahatlah. Kami akan tetap di sini dan mengawasi keadaan. Kami akan memberitahu Anda jika ada kabar. Di kantor, Liu Hong menatap Lu Beichen dan berkata, dalam beberapa hari Lin Yi menghilang, Lu Beichen tetap tinggal di pangkalan. Dari Brigade Garda Pusat. Kalau memang sudah tidak tahan lagi, dia akan pergi istirahat sebentar. Tapi, dia akan kembali lagi setelah bangun. Terlepas dari apakah Lin Yi hidup atau mati, ia harus menunggu berita. Meskipun aku sudah tua, aku masih bisa bertahan. Jangan khawatirkan aku. Aku tahu kamu khawatir tentang keselamatan Lin Yi, tapi kesehatanmu lebih penting. Kamu belum tidur seharian penuh, kata Cao Jiadu. Tidak apa-apa. Aku tahu apa yang kulakukan, jawab Lu Beichen acuh tak acuh. Liu Hong tidak tahan dan ingin membujuknya, tapi dia tidak tahu apa untuk mengatakan. Lin Yi telah hilang selama hampir 100 jam. Meskipun mereka tidak menginginkannya. Harus mengakuinya, banyak dari mereka yang pesimis. Mereka mengira Lin Yi tidak mempunyai kesempatan bertahan hidup. Bahkan Liu Hong merasakan hal yang sama. Akan tetapi, setiap kali ia mempunyai pikiran seperti itu, ia akan menamparkan dirinya sendiri sebagai upaya untuk menyadarkan dirinya. Ia telah berkali-kali memperingatkan dirinya sendiri bahwa Lin Yi tidak akan mati, dan ia akan baik-baik saja. Ia pasti akan kembali dengan selamat. Kepala, Bos Liu, ada berita. Seorang pemuda berseragam buru-buru berlari ke pintu kantor dan berkata kepada mereka berdua. Ketua Tim Lin membalas kabar terbaru. Katanya dia ada di Santos. Dia belum meninggal. Mendengar berita itu, mereka bertiga berdiri dengan gembira. Kegembiraan di wajahnya bagaikan kembang api di langit malam. Bahkan darahnya dalam tubuh mereka tampak mengalir lebih cepat. Terlalu jam. Mereka kehilangan kontak selama hampir 100 jam. Diam-diam, dia lari dari Santa Clara ke Santos. Tidak seorang pun tahu bagaimana Lin Yi melakukannya, tetapi ini tidak lagi penting. Hanya fakta bahwa dia masih hidup saja sudah merupakan kelegaan besar bagi Garda Pusat. Brigade. Anak ini benar-benar kuat, dia benar-benar melarikan diri ke Santos di bawah blokade. Liu Hong menepuk pahanya karena kegirangan, air mata mengalir di wajahnya. Ayo pergi dan lihat. Mereka bertiga tiba di ruang komando tempur. Ekspresi semua orang berubah menjadi kegembiraan. Bagi mereka, kegembiraan itu tak terlukiskan. Hal ini tidak pernah terdengar dalam sejarah perang yang panjang. Apalagi yang dia katakan, tanya Liu Hong kepada petugas komunikasi. Ketua Tim Lin bilang mereka berada di posisi yang relatif aman dan tidak akan ada masalah untuk saat ini. Kita perlu mengirim bala bantuan. Baiklah, aku akan mengirim orang dari Tim 2 dan Tim 3 sekarang. Katakan padanya untuk tidak cemas. Bala bantuan akan segera tiba. Setelah Liu Hong mengeluarkan perintah terbaru. Wang Tingshan juga menerima berita itu, tetapi ekspresinya tidak terlalu bagus. Orang lain di ruangan itu memiliki ekspresi serupa. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Dia sudah hilang hampir 100 jam, dan sekarang dia ada di Santos. Ini bukan hanya pertanyaan Wang Tingshan, tetapi juga pertanyaan orang lain yang hadir. Mungkinkah dia melarikan diri lebih dulu? Apakah orang-orang yang ditempatkan di Santa Clara tidak melakukan apa-apa? Tanya Wang Mian. Itu tidak mungkin, kata Chen Chufeng. Santos adalah kota besar di Panem. Jika dia melarikan diri, dia pasti akan segera menghubungi Brigade Garda Pusat. Dia tidak akan menundanya selama berhari-hari. Setelah merenung sejenak, Chen Chufeng berkata, dugaan saya, dia bersembunyi di Santa Clara selama beberapa hari terakhir.
Mengenai bagaimana dia bisa lolos, itu masih harus dibuktikan. Semua orang di ruangan itu setuju dengan Chen Chufeng. Ini juga yang membuat mereka gelisah. Di kota Santa Clara, setidaknya ada 1.000 orang yang melakukan penggeledahan karpet. Bisa dibilang mereka telah menggeledah setiap sudut dan setiap rumah di kota itu. Mereka bukan saja tidak menemukan jejaknya, tetapi mereka juga membiarkannya berjalan dengan angkuh ke Santos. Berita ini mengingatkan mereka betapa mengerikannya Lin Yi. Lim Yi, beritahu Chen Guanji untuk menyebarkan berita itu. Tidak ada gunanya melanjutkan pencarian di Santa Clara. Dimengerti. Aku akan memberitahu mereka sekarang. Setelah kembali ke Yanjing, Liang Ruoxu tidak pergi. Tidak ada kabar dari Lin Yi, dan dia sedang tidak ingin bekerja. Lagi pula, tidak mudah baginya untuk pulang. Liang Xianghe tidak tega melihatnya pergi begitu cepat, jadi ia menyuruhnya tinggal di rumah selama beberapa hari. Jangan terlihat sedih sepanjang hari. Kamu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan kondisimu saat ini, kata Liang Xianghe di halaman. Kami sudah tidak berhubungan selama hampir 100 jam. Aku sedang mencari tahu kemana dia bisa pergi. Saya tidak tahu banyak tentang anak itu, tapi saya dengar dia tidak bermain sesuai aturan. Kita tidak bisa menganggapnya normal. Kakek, jangan sarkastis. Bantu aku memikirkan kemana dia akan pergi. Kalau aku benar-benar bisa memikirkan ini, aku pasti sudah memberitahumu sejak lama. Kenapa aku harus menunggu sampai sekarang? Liang Ruoxu melengkungkan bibirnya dan menutup matanya untuk beristirahat. Saat ini, ia tak ingin berkata atau melakukan apapun. Ia hanya berharap tak seorang pun akan mengganggunya. Kring kring kring. Saat itu, ponsel Liang Xianghe berdering. Ternyata itu panggilan dari Liu Hong. Kau sudah mendengar kabar darinya? Ekspresi Liang Xianghe berubah gembira. Berita ini terlalu mengejutkan dan terlalu tiba-tiba baginya. Liang Ruoxu duduk dari kursinya. Dia secara naluriah menduga bahwa orang yang sedang mereka bicarakan adalah Lin Yi. Anak ini benar-benar kuat. Aku sudah meremehkannya. Baiklah, beritahu aku jika ada berita lainnya. Tak lama kemudian, Liang Xianghe menutup telepon dan menatap Liang Ruoxu sambil tersenyum. Tidak perlu khawatir. Dia mengirim pesan yang mengatakan dia ada di Santos. Sepertinya sangat aman untuk saat ini. Brigade Garda Pusat sudah mengirim orang untuk memberikan dukungan. Liang Ruoxu mencengkeram dadanya. Ia merasa jantungnya seperti akan melompat keluar dari dadanya, dan air mata pun mengalir dari matanya. Dia tidak tahu mengapa dia menangis, tetapi dia tidak dapat menahannya. Dengung 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 dengung. Saat itu, Liang Ruoxu melihat ponselnya menyala. Ternyata ada email. Ketika dia melihat email itu, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ini alamat email pribadinya. Tidak banyak orang yang tahu. Liang Ruoxu membuka email tersebut dan melihat nama pengirimnya adalah LRXI Love You. Namun, isi pesan itu membuatnya tercengang. Ada mata-mata di Brigade Garda Pusat. Beritahu Lu Beichen bahwa aku akan berangkat ke Kolon dalam 20 jam. Bab 1802. Kegagalan di langkah terakhir. Liang Ruoxu tidak bergerak, seolah-olah tubuhnya telah membatu. Dia tidak sadarkan diri untuk waktu yang lama. Daripada mengatakan isi email itu mengejutkannya, lebih tepat untuk mengatakan isi email itu membuatnya kagum. Terutama ide LRXI Love You, yang menggetarkan emosinya bak ombak pasang. Ia yakin orang yang memakai ide ini adalah Lin Yi. Namun, isi di dalamnya membuatnya merasa tidak percaya. Hal yang paling mengerikan dan mengejutkan adalah ternyata ada mata-mata di Brigade Garda Pusat. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi pada organisasi yang tertutup seperti itu? Ia merasa masalah ini sudah melampaui batas kemampuannya. Apapun yang melibatkan Brigade Garda Pusat bukanlah masalah kecil. Kakek. Ada apa? Liang Xianghe tersenyum. Lin Yi masih hidup, kenapa kamu tidak terlihat bahagia? Liang Ruoxu menyerahkan telepon kepada Liang Xianghe. Lin Yi mengirimiku pesan. Katanya ada mata-mata di Brigade Garda Pusat. Bagaimana itu mungkin? Liang Xianghe gelisah. Meskipun ia tidak tahu bagaimana mengerahkan kekuatan di dantiannya, ia telah melakukan beberapa pekerjaan administrasi berkat Lu Beichen. Sekarang, Lin Yi mengatakan bahwa ada mata-mata di Brigade Pengawal Pusat. Secara emosional, dia tidak bisa menerimanya. Coba aku lihat ponselmu. Itu dia. Melihat isi telepon, Liang Xianghe menjadi sangat serius. Ia mengerutkan kening dan berpikir lama. Apakah kamu yakin itu dari Lin Yi? Saya yakin. Liang Ruoxu tahu betapa seriusnya masalah ini, jadi dia tidak berani gegabah. Namun, dia dapat memastikan bahwa email itu dikirim oleh Lin Yi. Natal lalu, ia menempelkan kata-kata ini di gedung-gedung paling ikonik di negara ini. Selain dia, tidak ada orang lain yang dapat menggunakan ide tersebut.
Saya mengerti. Mengambil napas dalam-dalam, Liang Xianghe berkata. Lin Yi bahkan tidak pernah ke Santos. Itu hanya pengalihan. Kakek, apakah kamu mengatakan bahwa dia melakukan ini untuk menarik perhatian tikus tanah itu? Benar sekali, kata Liang Xianghe penuh arti. Kalau memang ada mata-mata di Brigade Garda Pusat, tak lama lagi orang-orang yang menggeledah Santa Clara akan fokus pada Santos. Kalau itu terjadi, lokasinya akan sepenuhnya aman. Jadi tujuan sebenarnya adalah Kolon, bukan Santos. Ya. Kalau begitu, ayo cepat sampaikan kabar ini kepada tetua Lu. Liang Ruoxu berdiri dengan semangat, aku akan mengambil mobilnya. Ayo kita pergi ke Brigade Pengawal Pusat, jangan. Liang Xianghe menghentikan Liang Ruoxu. Ini bukan masalah kecil. Demi keamanan mutlak, kita tidak bisa pergi ke sana. Aku akan memanggilnya. Kemudian, Liang Xianghe menelepon Lu Beichen. Setelah menerima telepon, Lu Beichen segera bergegas. Apa yang terjadi? Kenapa kau memanggilku terburu-buru? Saat mereka pertama kali bertemu, Lu Beichen buru-buru mengajukan pertanyaannya. Panggilan dari Liang Xianghe membuatnya bingung. Sejak kecil, Liang Xianghe selalu mengikutinya. Setiap kali ada masalah, Liang Xianghe selalu datang kepadanya. Namun kali ini, ia diminta untuk datang. Yang lebih penting, di telepon, nada bicara Liang Xianghe sangat serius. Dia hanya menyebutkan ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan, yang membuat Lu Beichen mendapat firasat buruk. Lihat ini. Liang Xianghe menyerahkan ponselnya. Lin Yi diam-diam mengirim ini ke Little Mi. Dia yang mengirim ini. Meskipun dia tidak melihat isinya, tindakan Lin Yi sungguh aneh. Secara logika, pada saat berbahaya seperti itu, berita apapun seharusnya dikirim ke Brigade Garda Pusat. Namun, ketika dia melihat isi email tersebut, ekspresi Lu Beichen sedikit berubah. Seorang mata-mata telah muncul di Brigade Garda Pusat, membuatnya sulit untuk tenang. Setelah Lin Yi pergi ke Santa Clara, tak lama kemudian, orang-orang asing itu juga bergegas ke sana dan mengepungnya. Saya yakin Lin Yi menyimpulkan bahwa ada mata-mata di Brigade Garda Pusat dari sini, kata Liang Xianghe. Itulah sebabnya dia memikirkan hal ini. Dia sengaja memberitahu Brigade Garda Pusat bahwa dia ada di Santos dan meminta mata-mata itu untuk memberitahu orang-orang asing itu. Dengan begitu, dia akan aman. Dengan pemikiran Lin Yi, inilah yang akan dia lakukan, kata Lu Beichen dengan suara rendah. Tetapi yang sebenarnya dikhawatirkannya adalah siapa mata-mata di Brigade Garda Pusat itu. Kita bisa yakin Lin Yi akan berangkat ke Kolon dalam 20 jam. Berita ini seharusnya akurat, kata Liang Xianghe. Kita bisa kirim beberapa orang ke sana. Sedangkan untuk Brigade Garda Pusat, kita bisa terus memantau pergerakan di Santa Clara. Jika orang asing itu benar-benar bergerak menuju Santos, itu artinya dugaan Lin Yi benar dan memang ada mata-mata di Brigade Garda Pusat. Kita harus waspada terhadap hal ini. Aku mengerti. Aku akan mengurus sisanya. Setelah merenung sejenak, Lu Beichen mengembalikan telepon ke Liang Ruoxu. Tanyakan pada Lin Yi di mana dia sekarang. Oke. Mengambil telepon, Liang Ruoxu mengirim pesan kepada Lin Yi, mencoba untuk lebih memahami situasinya. Dia ada di Cepopur, Panem. Ada anggota timnya yang terkena luka tembak. Dia sedang diperbaiki di sana. Dia akan pergi ke Kolon setelah itu. Petik 2. Lu Beichen mengangguk. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia memikirkan langkah selanjutnya. Liang Ruoxu diam-diam mengamati pemimpin tua di sampingnya. Meskipun telah mengabdikan hidupnya di militer, penampilannya yang mengesankan dan berwibawa membuat orang sulit mempercayai bahwa ia adalah seorang pria tua di usia senjanya. Diam-diam, Liang Ruoxu berbalik dan mengirim pesan kepada Sensui. Dia menceritakan segalanya tentang Lin Yi padanya. Tujuan sebenarnya bukanlah membiarkan Sensui menangani masalah ini. Dia ingin dia memberitahu Qin Yingyue tentang ini. Pada saat ini, hanya ayah Lin Yi yang bisa menolongnya. Cepopur, Panama. Sudah lebih dari 5 jam sejak operasi Zhou Liang. Setelah masa istirahat dan observasi, kondisi Zhou Liang jauh lebih baik, dan kondisi mentalnya juga tidak buruk. Ia tidak terpengaruh oleh cedera kakinya. Tetapi yang paling dikhawatirkan Lin Yi adalah apakah dia bisa mempertahankan kakinya. Ia melihat arlojinya dan mendapati waktu sudah lewat pukul 3 sore. Setelah lukanya pulih, mereka akan berangkat ke Kolon. Perburuan hidup dan mati akhirnya berakhir. Selama waktu ini, Lin Yi dan Lu Beichen terus berhubungan. Untuk menghindari perhatian, Lu Beichen mengirim Ning Che ke sana, sementara Qiu Yuluo dan anggota tim 2 tetap di Santa Clara, mengawasi situasi di sana. Sesuai dugaan Lin Yi, setelah Brigade Garda Pusat menerima kabar dari Lin Yi, orang-orang yang ditempatkan di Santa Clara mulai mengungsi satu persatu. Di bawah pengawasan ketat Qiu Yuluo dan tim 2,
mereka menyadari bahwa mereka memang bergerak ke arah Santos. Tindakan inilah yang membuat Lu Beichen dan Liang Xianghe yakin sekali bahwa ada mata-mata di Brigade Pengawal Pusat. Bab 1803. Rencana Pembalikan Peran. Meski sehari telah berlalu, pasangan parubaya di rumah sakit itu masih dilanda ketakutan. Di bawah ancaman Lin Yi, rumah sakit swasta itu telah ditutup untuk mencegah siapapun mengganggu mereka. Selain keganasan Lin Yi, yang lebih membuat mereka takut adalah barang-barang yang disimpan di dalam mobil. Waktu saya keluar tadi, saya lihat banyak darah di mobil mereka. Bahkan ada pistol, kata istri dokter itu. Kurasa mereka bukan orang baik. Sebenarnya aku sudah melihatnya sejak lama. Dokter itu berkata dengan takut, tapi saya tidak berani memberitahumu. Mereka pasti bukan orang baik. Kalau tidak, mereka tidak akan punya semua itu. Apa menurutmu mereka akan membunuh kita setelah pergi? Aku tidak tahu. Kuat, kenapa tidak kita panggil polisi saja, kata istri dokter itu. Ayo kita ke kantor polisi sekarang. Dengan polisi yang melindungi kita, kita akan aman. Dokter parubaya itu menggertakkan giginya. Ayo kita panggil polisi sekarang. Malam berangsur-angsur tiba, dan matahari yang terik terbenam di balik pegunungan yang jauh. Matahari terbenam yang cemerlang memancarkan cahaya kemasan ke seluruh kota, menyelimutinya dengan suasana yang tenang dan damai. Bos, kurasa cedera kaki itu bukan masalah besar. Ayo pergi, kata Zhou Liang. Tunggu sebentar. Operasinya baru berjalan lebih dari 10 jam. Lin Yi tidak berani membiarkan Zhou Liang bepergian terlalu jauh. Lagi pula, jarak ke kolon masih cukup jauh, dan ia ingin kondisi Zhou Liang stabil terlebih dahulu. Tempat ini tidak simen kolon. Orang-orang kita seharusnya segera tiba di kolon. Begitu kita bertemu, kita akan aman, kata Zhou Liang. Lagi pula, meskipun aku bisa mempertahankan kakiku akan lumpuh. Kau tak perlu terlalu khawatir. Aku puas bisa mempertaruhkan nyawaku bersamamu kali ini. Lin Yi merenung sejenak. Apa yang dikatakan Zhou Liang masuk akal. Meskipun ia tidak dapat bepergian jauh karena luka-lukanya, ia tetap membutuhkan pengobatan canggih di kolon. Tunggu aku di sini sebentar. Aku akan pergi membeli beberapa barang dan kita akan berangkat setelah gelap. Saya mengamati tempat itu siang hari. Orang-orang di sini tampaknya cukup sederhana. Tidak akan mudah untuk mendapatkan senjata. Zhou Liang berkata sambil tersenyum. Dia sudah menebak apa yang ingin dilakukan Lin Yi. Lin Yi juga tersenyum. Kalau tidak berhasil, ayo kita ke kantor polisi. Jarak ke kolon jauh, jadi kita harus bersiap. Aku juga akan berkemas. Kita akan pergi saat kamu kembali. Berbaringlah di tempat tidur dengan patuh dan jangan bergerak. Baiklah, aku akan memberitahu Bos Liu bahwa kita akan pergi dan datang menjemput kita terlebih dahulu. Oke. Lin Yi menanggapi dan melompat keluar jendela, bukan lewat pintu depan. Tujuan utamanya pergi kali ini adalah untuk mengumpulkan beberapa senjata. Saat ini, ia tidak punya banyak amunisi tersisa. Jika terjadi kecelakaan di perjalanan, persediaannya tidak akan cukup untuk menghadapi keadaan darurat. Ia harus mempersiapkan lebih banyak lagi. Namun, Cepopur adalah kota kecil yang tenang dan damai. Meskipun penduduknya tidak kaya, kehidupan mereka sangat nyaman. Meskipun ada masalah keamanan, sebagian besar kasusnya masih berupa perkelahian dan perkelahian kecil. Tidak seperti di kota-kota lain, baku tembak di jalanan jarang terjadi. Mendapatkan senjata di tempat seperti itu sepertinya mustahil, dan satu-satunya sumber yang mungkin adalah polisi. Setelah pergi, Lin Yi berkeliaran di jalan-jalan, menggunakan sisa uangnya untuk membeli topi matahari, dan kemudian berjalan-jalan di sekitar kota kecil. Saat berjalan, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya mengapa dia tidak melihat satupun petugas polisi berpatroli di daerah itu. Hei, saudara. Tepat ketika Lin Yi melewati sebuah gang kecil, ia tiba-tiba mendengar seseorang berbicara di belakangnya. Dua pemuda berompi dan sandal berdiri di belakangnya. Melihat kedua hooligan itu, Lin Yi mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu memanggilku? Ya, sudah lama sekali kita tidak melihat orang Teran di sini. Kamu dari Rania atau negeri matahari terbit? Atau dari Huaxia? Saya dari Huaxia, kenapa? Setelah mengetahui identitas Lin Yi, kedua pria itu saling bertukar pandang, sedikit kegembiraan terlihat di mata mereka. Tidak banyak, kami mendengar bahwa orang Huaxian cukup kaya dan ingin melihat apakah itu benar. Kami tidak sekaya itu, tapi mungkin kami lebih kaya darimu. Lin Yi menjawab dengan tenang, tidak ingin terlibat dalam percakapan panjang lebar. Ia ingin segera menyelesaikan ini dan pergi dalam kegelapan. Kalau begitu, aku ingin meminjam uang darimu. Pria dengan rompi hitam itu berkata, berikan semua uangmu. Dengan begitu, kita bisa berteman.
Jika kamu mengalami masalah di sini nanti, kami bisa membantumu. Lin Yi menggaruk kepalanya, merasa bahwa kota kecil ini benar-benar harmonis. Dia benar-benar membuat perampokan terdengar begitu menyegarkan dan halus. Dia juga cukup sopan. Maafkan saya karena bertanya, tapi apakah kalian mencoba merampok saya? Tidak, tidak, kami tidak akan melakukan itu. Mereka berdua berjalan menuju Lin Yi dan menepuk bahunya. Kami cuma mau pinjam uang darimu. Nanti kami lunasi. Tapi aku tidak ingin meminjamimu uang. Itu tidak mungkin. Kau harus meminjamkannya kepada kami karena kami akan melindungimu di masa depan. Pria berompi hitam itu menunjuk ke kedalaman gang dan berkata, jika kamu tidak ingin meminjamnya, kami akan mengajakmu ke sana untuk mengobrol. Tidak perlu repot-repot. Katakan saja di sini. Keduanya saling memandang dan menyadari bahwa Lin Yi tidak mau berkompromi. Raut wajah mereka pun berubah dingin. Pria berompi itu mengeluarkan pisau buah dari sakunya dan mengarahkannya ke Lin Yi. Jika kamu tidak mau meminjamkannya kepada kami mungkin tidak akan membiarkanmu pergi. Piek. Lin Yi melambaikan tangannya dan menamparkan wajah pria berompi hitam itu. Pria itu jatuh ke tanah dan menutupi wajahnya, matanya dipenuhi kebingungan. Dia tidak menyangka pria Huaxian ini berani menyerangnya. Ini wilayahnya. Saat memikirkan hal ini, pria berompi hitam itu bangkit dari tanah dan bergegas menuju Lin Yi. Pada saat yang sama, rekan-rekannya bergegas dan bersiap menyerang Lin Yi bersama-sama. Mata Lin Yi menyipit, memperlihatkan sedikit rasa dingin. Jangan buang-buang waktuku. Begitu dia selesai berbicara, Lin Yi menendang. Pria bertanduk hitam itu terlempar dan menghantam dinding di belakangnya. Suara mendesing. Asap dan debu berjatuhan dari area benturan, memperlihatkan betapa kuatnya Lin Yi. Kemudian, Lin Yi menjambak rambut orang itu dan melemparkannya ke dinding. Jeritan mengerikan terdengar. Kepala temannya berdarah saat ia berguling-guling di tanah dan melolong keras. Beraninya kau menyerang kami. Aku akan panggil polisi sekarang. Polisi akan membunuhmu. Telepon polisi. Lin Yi memutar matanya. Wiri, bukankah dia baru saja memikirkan hal ini? Tak masalah kalau dia tak bisa menemukan mereka. Dia hanya akan membiarkan mereka berinisiatif datang. Rencana pembalikan peran ini cukup bagus. Bab 1804. Ditangkap. Hubungi polisi sekarang kalau berani. Aku tunggu di sini. Kalau begitu, sebaiknya kau jaga dirimu. Kau tak akan bersenang-senang saat polisi datang. Pria berompi hitam itu tak ragu. Ia mengangkat telepon dan menelepon polisi. Lin Yi berdiri di samping dengan santai, menunggu polisi datang. Pria dengan rompi hitam membantu temannya berdiri dan berkata kepadanya, jangan takut. Polisi akan segera datang. Mereka pasti akan memberinya pelajaran. Orang lainnya menutupi kepalanya yang berdarah dengan senyum dingin. Ini wilayah kita. Orang Huaxian menindas kita. Mereka pasti akan menangkapnya. Keduanya agak sombong. Polisi setempat pasti akan memihak mereka. Lagi pula, ia adalah orang Huaxian dari negara yang dianggap miskin dan terbelakang, tak tertandingi oleh Panem. Wajar saja, mereka merasa bisa menindasnya. Dalam waktu kurang dari 20 menit, mereka mendengar suara mobil polisi di luar gang. Tak lama kemudian, sebuah mobil polisi berhenti di luar gang. Dua petugas polisi keluar dari mobil dan berlari kecil menuju Lin Yi. Melihat kedua orang itu dipukuli hingga jatuh ke tanah dan menatap Lin Yi, raut wajah petugas polisi itu langsung berubah muram. Ia bertanya dengan keras, Huaxian, apakah kamu yang melukai mereka? Mereka ingin merampokku, jadi aku melakukan ini. Lin Yi mengangkat bahu dan tersenyum. Pak polisi, jangan dengarkan dia. Kami tidak mencoba merampoknya. Dialah yang ingin merampok kami. Jangan khawatir, kami akan mengurusnya. Polisi itu mengeluarkan borgolnya dan menoleh ke Lin Yi. Anda dicurigai melakukan perampokan. Silakan ikut kami. Cara yang sederhana dan kasar ini membuat Lin Yi merasa mual. Bukan hanya kota kecil ini saja, seluruh negeri tampaknya seperti ini. Kau mau membawaku pergi tanpa bicara? Bukankah caramu menangani sesuatu terlalu terburu-buru? Seseorang sudah menuduhmu merampok. Apa kau masih mau berdalih? Kata polisi itu dengan dingin. Kami tidak ingin mendengar apapun sekarang. Sebaiknya kau ikut dengan kami. Jangan sampai kami menembakmu. Lin Yi menyipitkan matanya dan menatap mereka berdua. Bagaimana jika aku ingin kau menembakku? Kau ingin kami menembak? Keduanya geram dan langsung mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Kamu yang minta. Jangan salahkan kami kalau tidak sopan. Namun, tepat ketika mereka berdua hendak menyerang, Lin Yi melancarkan serangannya. Tanpa memberi mereka kesempatan, Lin Yi menyerbu mereka secepat kilat.
Dia meluruskan jari-jarinya untuk mengubah tangannya menjadi pisau dan memotong leher salah satu polisi dengan telapak tangannya. Yang terakhir tidak dapat menahan kekuatan Lin Yi dan pingsan di tempat, tergeletak miring di tanah. Lin Yi memanfaatkan situasi dan menendang orang itu. Ia mengerahkan lebih banyak kekuatan daripada sebelumnya. Setelah menghantam dinding, darah mengucur dari sudut mulut pria itu dan ia pun pingsan. Dalam beberapa detik, gang yang berisik dan penuh umpatan itu menjadi sunyi. Pria dengan rompi hitam dan rekannya menatap dengan ketakutan yang tertulis di seluruh wajah mereka. Beraninya kau menyerang polisi. Kau terlalu berani. Tidakkah menurutmu omong kosong yang kau ucapkan itu? Lin Yi melakukan hal yang sama kepada mereka dan keduanya pingsan. Ia mengambil pistol di tanah dan menemukan 4 magasin di kedua petugas itu. Lalu, ia memasukkannya ke dalam saku. Sebelum pergi, Lin Yi membuang ke-4 orang yang pingsan itu ke tempat sampah di sampingnya. Tak seorang pun akan menemukan mereka untuk sementara waktu. Kali ini cukup baginya dan Zhou Liang untuk melarikan diri. Setelah mencapai tujuannya, Lin Yi mengangkat kepalanya dan menatap bulan di langit. Kemudian, ia menurunkan topi jeraminya dan berjalan menuju rumah sakit swasta. Selain biji bas yang direbut, semuanya berjalan ke arah yang baik. Setelah menunggu selama 10 menit, Lin Yi kembali ke rumah sakit. Setelah masuk, Lin Yi mempercepat langkahnya dan bersiap untuk bertemu dengan Zhou Liang. Tetapi pada saat ini, Lin Yi merasakan ada sesuatu yang salah. Ia dengan hati-hati melihat ke tempat lain dan menyadari bahwa rumah sakit swasta itu sunyi. Tidak ada suara sama sekali. Lagi pula, dokter parubaya itu dan istrinya tidak ada di sana. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Rasanya ditinggalkan, bahkan tanda-tanda kehidupan yang paling mendasar pun hilang. Tiba-tiba, jantung Lin Yi berdebar kencang dan sarafnya menegang. Dia bisa mencium bau darah di udara. Lin Yi tiba-tiba berbalik dan melihat jejak kaki berantakan di pasir di luar melalui pintu kaca. Ada juga 2 bercak darah seukuran kuku di sudut bumi. Dalam sekejap, keringat dingin mengalir di dahi Lin Yi. Ia tiba-tiba mempercepat lajunya dan bergegas ke lantai 2 seperti seekor citah. Sesampainya di sana, ia melihat kekacauan. Bangku-bangku di aula lantai 2 telah roboh, dudukan infus berserakan di tanah. Ada pula genangan darah yang besar, seolah-olah daerah itu telah dilanda bencana. Wajah Lin Yi memucat, dan matanya berkaca-kaca saat ia bergegas menuju kamar rumah sakit Zhou Liang. Namun, ia tak menemukan siapapun di dalamnya. Suasana sunyi dan kosong, bagai padang gurun tak berujung. Dah. Pada saat itu, serangkaian tembakan terdengar. Peluru panas menyembur dari laras senjata dengan suhu yang sangat tinggi sehingga terasa seperti udaranya pun menjadi panas sekali. Reaksi Lin Yi sangat cepat. Dia sudah merasakan sesuatu. Salah tepat sebelum serangan dimulai. Dia menerjang ke samping dan ke depan, secara naluriah mengeluarkan pistol dari sakunya dan melepaskan 3 tembakan secara berurutan, membunuh kedua penyergap itu seketika. Tepat pada saat itu, lebih banyak orang yang bersembunyi di bawah tempat tidur dan di dalam lemari keluar, sementara belasan orang lainnya bergegas masuk dari luar, mengepung Lin Yi. Para penyerang itu tidak peduli lagi. Mereka langsung mulai menembak dengan liar. Tembakan yang intens menciptakan jaring api di udara, turun dari atas dan menyelimuti seluruh ruangan rumah sakit. Lin Yi bereaksi cepat dan bergegas ke jendela bangsal. Menabrak. Akibat hantaman Lin Yi, kaca pun pecah. Lin Yi melompat ke lantai pertama dan berguling ke depan untuk mengimbangi dampaknya. Namun, pada saat ini, lebih dari 10 orang muncul dari tempat lain. Mereka memegang senjata dan menembaki Lin Yi dengan ganas. Sialan. Lin Yi mengumpat dan menemukan mobilnya, tetapi ia menyadari interiornya sudah hancur. Mustahil untuk mengemudi lagi, jadi ia menggunakan mobil itu sebagai perlindungan dan melepaskan beberapa tembakan ke arah orang-orang yang bergegas mendekat. 3 orang lainnya tewas akibat tembakan Lin Yi. Dengan kekalahan tersebut, tindakan ular hitam menjadi lebih hati-hati. Mereka tidak lagi menembak secara membabi buta dan membabi buta. Dengan celah ini, Lin Yi mati-matian mencari perlindungan di malam hari, mencoba menghindari tembakan yang masuk. Penglihatan malam Lin Yi sangat luar biasa, dan ia tidak terlalu dibatasi dibandingkan pihak lainnya. Dengan keuntungan ini, Lin Yi perlahan-lahan menjauh dari orang-orang di sekitarnya. Lalu, dia menghilang dalam malam. Kejar dia! Salah satu anggota ular hitam berteriak, kita tidak bisa melepaskannya. Bab 1805. Interogasi. Suara mesin mobil terdengar. Anak buah ular hitam sedang mencari Lin Yi di kota. Di sisi lain, Lin Yi berlari menyelamatkan diri melewati kota. Pikirannya sederhana. Tinggal di kota sudah tidak aman lagi.
Ia harus memikirkan cara untuk melarikan diri dari kota kecil itu agar tidak ada yang bisa menangkapnya. Setelah berlari dengan kecepatan penuh selama lebih dari setengah jam, stamina Lin Yi menurun. Ia mencoba bertahan, tetapi tiba-tiba ia mendengar teriakan dan suara mesin di tempat lain. Melihat situasi makin memburuk, Lin Yi berbalik dan bersembunyi di sebuah gang. Dia naik ke balkon luar di lantai 2. Saat mendengar teriakan itu, pemilik rumah langsung terbangun. Melihat orang asing di dalam rumah, ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak sekeras-kerasnya. Namun, Lin Yi tidak memberinya kesempatan untuk mengungkap lokasinya. Ia meletakkan telapak tangannya di leher pria itu dan menjatuhkannya. Melalui ini, ia memperoleh waktu istirahat sejenak. Setelah berurusan dengan pemilik rumah, Lin Yi berjalan menuju ruang tamu. Ruang tamu menghadap ke jalan. Lin Yi dengan lembut mengangkat tirai dan melirik keluar. Dia melihat 3 kendaraan off-road dan puluhan orang mencari jejaknya. Namun, orang-orang di depannya telah berubah penampilan. Mereka bukan lagi kelompok yang sama seperti sebelumnya. Mereka semua adalah prajurit Meiguan. Lin Yi terengah-engah. Ia menemukan sekotak rokok di meja makan dan menyalakannya dengan gugup untuk menenangkan diri. Tanpa diragukan lagi, Zhou Liang telah ditangkap. Lin Yi tidak bisa yakin apakah dia hidup atau mati. Tetapi yang tidak dapat ia pahami adalah mengapa lokasinya terbongkar saat bersembunyi di sini. Saat dia mengirim berita itu ke Liang Ruoxu, dia mungkin akan memberitahu Lu Beichen secara akurat dan tidak membiarkan mata-mata itu mengetahui apapun. Jadi mengapa dia masih terekspos? Mungkinkah masalahnya bukan terletak pada mereka? Lin Yi menghisap rokoknya dalam-dalam dan dengan tenang menganalisis situasi di hadapannya. Ada 2 kelompok orang di kota itu. Satu adalah organisasi ular hitam, dan yang lainnya adalah Meiguan. Kombinasi ini memungkinkan Lin Yi menyimpulkan beberapa petunjuk. Saat dia mengobrol dengan Lu Beichen sebelumnya, dia tahu bahwa Meiguan diam-diam bekerja sama dengan orang-orang dari luar negeri. Tujuannya adalah untuk mendapatkan biji dan melakukan penelitian ilmiah lebih lanjut. Namun, dari mana mereka memperoleh informasi itu? Setelah memikirkannya, Lin Yi tidak percaya bahwa mata-mata itu telah membocorkan informasinya. Liang Ruoxu tumbuh besar di halaman. Meskipun belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya, ia telah dipengaruhi oleh kehidupan ini sejak kecil dan tahu bagaimana menghadapinya. Seorang rubah tua seperti Lu Beichen tidak akan memiliki masalah dengan masalah seperti itu. Oleh karena itu, masalahnya mungkin muncul di tempat lain, hanya saja ia belum tahu di mana. Lin Yi tidak pernah menyangka bahwa keberadaannya akan terungkap oleh pasangan yang tampaknya tidak berbahaya itu. Karena mereka telah menelepon polisi, pihak berwenang mencurigai adanya keterlibatan individu berbahaya dan melaporkan kejadian tersebut ke Departemen Keamanan Nasional. Karena itu, keberadaan Lin Yi pun terbongkar. Tanggul sepanjang 1000 mil hancur akibat sarang semut. Lin Yi mengira rencananya sempurna tetapi tidak pernah mengantisipasi akan menghadapi kemunduran di sini. Sesekali terdengar teriakan dari luar. Lin Yi tidak dapat menangkap dengan jelas apa yang mereka katakan tetapi ia paham bahwa mereka meminta agar upaya pencarian ditingkatkan. Meski begitu, Lin Yi tidak panik. Ia tidak percaya orang-orang ini bisa menemukannya dalam waktu singkat. Akan tetapi, meski dengan keyakinan itu, dia tidak dapat menenangkan pikirannya. Zhou Liang telah dibawa, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setiap kali ia memikirkannya, ia tak menemukan kedamaian. Rasanya seperti terjebak di gua es, menggigil tak terkendali, tak bisa berhenti gemetar. Di sebuah gudang di kota Cepopur, Zhou Liang diikat ke kursi. Darah merah tua merembes keluar dari kain kasa di kaki kanannya dan menyebar ke betisnya. 2 lampu sorot terang diarahkan ke mata Zhou Liang. Ada lebih dari 10 orang berdiri di gudang itu. Mereka bersenjata lengkap dan berdiri di kedua sisinya. Di seberang Zhou Liang berdiri seorang pria berjas kamuflase coklat. Ia sangat tinggi dan bertubuh proporsional. Rambutnya agak berantakan, tetapi ada sedikit kesan liar dan kejam dalam dirinya. Nama pria itu adalah Grillo, dan dia adalah orang yang bertanggung jawab atas tim operasi ular hitam. Selama waktu ini, semua pertempuran yang terjadi di Panem yang melibatkan organisasi ular hitam berada di bawah komandonya. Huaxian, angkat kepalamu, kata Grillo. Zhou Liang menundukkan kepalanya setengah, tidak bergerak, tanpa reaksi apapun. Pada saat itu, orang yang berdiri di belakang Grillo berjalan ke arah Zhou Liang, meninju dadanya, menjambak rambutnya, dan memaksa wajahnya menghadap sorotan lampu di dekatnya. Batuk, batuk, batuk. Zhou Liang terbatuk beberapa kali. Cahaya yang menyilaukan membuat air matanya mengalir. Huaxian, di mana kau sembunyikan biji itu? Tanya Grillo. Entahlah. Tak ada gunanya bahkan jika kau bertanya padaku, kata Zhou Liang terputus-putus.
Kalau kau pikir kau hebat, bunuh saja aku. Itu bukan masalah besar. Aku tahu. Biji itu pasti ada bersama rekanmu. Itu sebabnya aku ingin tahu di mana dia. Kuharap kau bisa membantu kami menemukannya. Aku, Grillo, berjanji kau akan pulang hidup-hidup. Apakah menurutmu itu mungkin? Zhou Liang mencibir. Sudah kubilang aku tidak takut mati. Kenapa aku harus melakukan hal seperti itu? Grillo mengetuk telinganya dengan tidak sabar dan mengangkat kepalanya ke arah bawahannya. Yang terakhir mengerti maksudnya, dan dia memegang pistol di tangannya dan membantingnya ke paha Zhou Liang. Jeritan menyayat hati terdengar dari gudang. Mata Zhou Liang hampir copot. Giginya digertakkan begitu keras hingga hampir patah. Wajahnya memucat dan ia hampir pingsan. Darah menetes pada kain kasa. Kami hanya menginginkan barangnya, dan kami tidak ingin membunuh siapapun, tetapi hanya jika kalian bekerja sama denganku. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuh kalian, kata Grillo. Aku. Kesadaran Zhou Liang tidak lagi jernih, tetapi dia menggertakkan giginya dan bertahan. Sudah kubilang aku tidak tahu apa-apa, kau tidak bisa mendapatkan apapun dariku. Grillo melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada orang-orang di bawah untuk melanjutkan. Pada saat ini, orang lain datang. Sama seperti orang sebelumnya, ia memegang senjata di tangannya dan menghantamkannya ke kaki kanan Zhou Liang setiap kali. Tindakan ini berlangsung selama beberapa menit hingga dia pingsan. Bangunkan dia dan lanjutkan, kata Grillo. Tak lama kemudian seember besar air dituangkan ke atas kepala Zhou Liang. Batuk. Zhou Liang merasa seperti tenggelam. Ia batuk beberapa kali dengan keras, tetapi rasa sakit di kakinya sudah membuatnya mati rasa. Ia tidak merasakan apa-apa saat itu. Dia terengah-engah, tatapannya kosong dan tak bernyawa. Huaxian, apa kau masih tidak mau bicara? Kau benar-benar tidak perlu bertahan. Tidak ada yang lebih penting daripada hidupmu. Zhou Liang tidak menjawab, dia seperti mayat berjalan. Grillo menggelengkan kepalanya dan berkata kepada bawahannya. Ayo coba cara lain. Dia mungkin sudah tidak takut sakit lagi. Bab 1806. Malam yang gelap. Salah satu pria mengangguk sebagai tanda terima dan mengeluarkan sepasang sepatu bot berinsulasi. Sarung tangan. Dia menarik kabel dari lampu sorot. Lalu, dia menempelkannya ke Zhou Liang. Jeritan Zhou Liang tidak sekuat sebelumnya, tetapi tubuhnya kejang-kejang tak terkendali di bawah arus listrik. Seluruh proses berlangsung selama 5 detik penuh. Karena standar kelistrikan yang berbeda, tegangan listrik panem 0 volt. Jika tegangan listriknya 220 volt di Huaxia, arus listrik selama 5 detik saja sudah cukup untuk menghentikan jantungnya. Terus berlanjut. Setelah berhenti beberapa detik, anak buah Grillo kembali menancapkan kabel ke tubuh Zhou Liang. Jeritan itu terdengar lagi, kali ini lebih lama, berlangsung sedikitnya 7 detik. Ketika ia berhenti, Zhou Liang sudah diambang kematian. Lengannya hangus hitam karena sengatan listrik. Grillo berjalan menuju Zhou Liang dan menatapnya. Kamu masih tidak ingin mengatakannya. Tatapan Zhou Liang kosong dan tak bernyawa. Ia terbaring tak bergerak di tanah, seolah-olah sudah mati. Grillo mengerutkan kening. Sungguh sulit untuk dipecahkan. Bos, haruskah kita lanjutkan? Tanya bawahannya. Dia akan mati jika ini terus berlanjut, kata Grillo. Kakinya sudah lumpuh, tidak ada gunanya mempertahankan kaki satunya, lumpuh. Ya. Kedua bawahan itu tidak ragu-ragu. Bagi mereka, ini sangat wajar. Salah satu dari mereka memegang pistol di tangannya dan menembakkannya ke kaki kiri Zhou Liang. Setelah memberikan instruksinya, Grillo keluar dari gudang dan kembali ke mobil. Dia menyalakan cerutu dan mendengarkan musik dengan santai. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam interogasi lagi, jadi dia menyerahkannya. Diserahkan kepada bawahannya untuk ditangani. Selama setengah jam berikutnya, jeritan Zhou Liang memenuhi gudang. Lambat laun, jeritan itu makin pelan hingga yang tersisa hanyalah suara benturan dan bunyi dentuman. Selain itu, tidak ada suara lain yang muncul. Tak lama kemudian, 1 jam lagi berlalu. Selama waktu ini, jeritan itu terus berlanjut secara sporadis, tiap kali semakin pelan hingga akhirnya terdiam. Darah merah perlahan merembes keluar dari celah di bawah pintu gudang. Dentang. Pintu gudang didorong terbuka, dan bawahan yang pertama bertindak melangkah keluar dari dalam. Apakah dia mengatakannya? Grillo mematikan musik dan bertanya kepada bawahannya. Tidak. Kami mematahkan anggota tubuhnya dan mencabut kuku serta giginya, tapi kami tidak mengatakan apa-apa. Aku takut dia akan mati karena syok jika aku mencoba lagi, jadi aku membiarkannya pergi untuk saat ini. Kau tidak bicara bahkan setelah itu. Grillo mendesah. Tidak sepatah kata pun.
Orang Huaxian yang pantang menyerah itu sungguh menakjubkan. Kemungkinan besar dia dari Brigade Garda Pusat, kalau tidak, dia tidak akan memiliki daya tahan yang begitu hebat. Petik 2. Aku sudah menduganya, kata Grillo datar. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Biji itu pasti ada di rekannya. Paiti yang satunya belum muncul. Aku khawatir dia akan menyelinap pergi seperti sebelumnya. Seharusnya itu tidak mungkin. Kota ini sudah dikepung, dan keamanan di luar kota bahkan lebih ketat lagi. Mustahil bagi siapapun untuk melarikan diri. Saya yakin dia masih di kota, tapi kita belum tahu di mana dia bersembunyi, kata Grillo. Namun, kita tidak bisa menunda masalah ini terlalu lama. Kita harus memikirkan caranya. Kita harus menemukan orang itu atau menyuruhnya masuk untuk bicara. Beberapa jam berlalu, dan langit berubah cerah. Kolon terletak di wilayah tengah Panem, menghadap Laut Sparrow, dan merupakan kota pesisir yang terkenal. Di jalan raya menuju kota ada sebuah Land Rover putih dengan 6 orang di dalamnya. Di antara mereka menatap ke arah berbeda, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Yang duduk di kursi penumpang adalah Ning Che. Sejak mereka memastikan adanya mata-mata di Brigade Pengawal Pusat, Ning Che dan Qiu Yuluo telah berpisah. Qiu Yuluo bertugas mengalihkan perhatian dan menipu pihak lain, menciptakan ilusi bahwa Lin Yi masih berada di Santos. Ning Che, di sisi lain, diam-diam pergi ke kolon untuk menjemput Lin Yi. Ada kabar dari kantor pusat, tanya Ning Che sambil mengerutkan kening. Belum. Bos Liu bilang kita kehilangan kontak lagi dengan ketua tim Lin. Kita belum bisa menghubunginya. Tanyakan kepada orang-orang yang berjaga di jalan lain apakah mereka melihat tanda-tanda Lin Yi. Kami baru saja bertanya kepada mereka. Tidak ada kabar. Kota ini tenang, dan tidak ada tanda-tanda sesuatu yang tidak biasa. Jika ketua tim Lin memasuki kota, dia pasti sudah menemukan cara untuk memberi sinyal kepada kami. Mustahil kalau tidak ada kabar sama sekali. Ning Che menyalakan sebatang rokok, ekspresinya sangat muram. Sebelumnya, Zhou Liang telah mengirim pesan yang mengatakan dia akan berangkat ke kolon lebih awal. Sudah lebih dari 10 jam sejak saat itu, dan bahkan dengan kecepatan lambat, dia seharusnya sudah sampai di kolon sekarang. Lin Yi adalah orang yang sangat berhati-hati dan tidak akan membuat kesalahan dalam hal-hal seperti itu. Fakta bahwa tidak ada kabar dan mereka kehilangan kontak dengan kantor pusat bukanlah pertanda baik. Itu menunjukkan bahwa Lin Yi tidak bisa mengirim sinyal. Dengan kata lain, ia mungkin berada dalam bahaya lagi. Lagi pula, setiap jalan menuju kolon diawasi oleh orang-orang mereka. Jika Lin Yi benar-benar datang, mereka tidak akan melewatkannya. Lin Yi pernah bilang sebelumnya kalau dia ada di Cepopur, kan? Setelah berpikir beberapa detik, Ning Che membuat keputusan yang berani. Beritahu tim 6 untuk terus menjaga tempat ini. Kalian semua, ikuti aku kembali ke Cepopur. Pulang. Bos Liu meminta kita untuk tinggal di sini dan menyambut ketua tim Lin. Tanpa perintahnya, bisakah kita pulang seperti ini? Aku punya firasat buruk kalau kita menunggu lebih lama lagi, sesuatu mungkin akan terjadi. Dengarkan aku. Cepat kembali ke Cepopur secepat mungkin. Oke. Tidak lama setelah Ning Che dan yang lainnya pergi, sebuah raptor hitam berhenti di pinggir jalan raya yang menuju ke kota. Kedua truk pikap itu parkir berdampingan, satu di depan yang lain. Song Jinmin keluar dari truk, sebatang rokok terselip di mulutnya. Pada saat yang sama, para pria dari truk pikap yang lain juga keluar. Salah satunya adalah pria kekar, mengenakan tank top hitam dan celana kamuflase hijau tentara. Otot-ototnya kencang dan kuat, seperti baja yang siap meledak dengan energi. Di lengan kanannya, ada tato angka 6 dalam angka Arab, dengan simbol sekop di sebelahnya. Namanya Frank, dengan nama sandi 6 sekop. Awalnya, Song Jinmin dan Lin Jingzhan sama-sama berada di Pulau Tilia, tetapi setelah sesuatu terjadi pada Lin Yi, mereka mengirimnya kembali. Pada saat yang sama, 12 bawahannya kembali. Bagaimana kabarnya? Ada kabar dari kota, tanya Song Jinmin. Tidak ada kabar sama sekali. Kurasa dia tidak ada di sini. Song Jinmin melihat arlojinya dan bergumam tanpa ekspresi. Sudah lama sekali. Kenapa dia belum datang? Tiba-tiba, raut wajah Song Jinmin berubah. Ia berbalik dan masuk ke dalam mobil. Beritahukan semua orang dibawa untuk kembali ke Cepopur. Bab 1807. Kalian semua harus mati. Berdiri di dekat jendela, Lin Yi menatap jalan di bawahnya. Ia menyadari semakin banyak orang bermunculan di jalanan. Hampir setiap sudut ditutup. Lin Yi tidak menunjukkan ekspresi apapun. Sepertinya dia akan mati jika keluar. Yang terpenting, dia harus mencari tahu di mana Zhou Liang berada. Sambil menatap bulan, Lin Yi memperkirakan masih ada 2 jam sebelum fajar. Ini adalah kesempatan terakhirnya.
Dia harus memikirkan cara untuk mengetahui keberadaan Zhou Liang. Suara mendesing. Lin Yi menarik napas dalam-dalam. Ia tahu situasi di luar sangat berbahaya. Dia tidak yakin apakah dia bisa keluar hidup-hidup, jadi dia menemukan pena dan kertas di rumah, menulis 2 surat pendek, dan menempelkannya di dadanya. Setelah semuanya siap, Lin Yi menyentuh kedua pistol di tangannya dan berlari ke balkon. Namun, ia berdiri di dalam dan tidak bergerak. Beberapa menit kemudian, terdengar langkah kaki dari ujung gang lainnya. Lin Yi melirik ke samping dan menyadari bahwa itu adalah prajurit Mei Guan. Dia melihat sekelilingnya, mencoba menemukan petunjuk apapun. Sasaran mendekat, tetapi Lin Yi tidak bergerak. Dalam benaknya, dia tahu mustahil bagi mereka untuk menyerang Zhou Liang. Bahkan negara adidaya di dunia pun terikat oleh aturan tersebut. Oleh karena itu, kunci masalahnya kemungkinan besar adalah ular hitam. Begitu saja, kedua kelompok orang itu saling berpapasan, dan tidak terjadi apa-apa. Di teras, Lin Yi menahan napas dan detak jantungnya, menunggu targetnya muncul lagi. Dia menunggu lebih dari 20 menit. Suara langkah kaki terdengar lagi. 2 pria berseragam kamuflase mendekat dari pintu masuk gang. Mereka mengatakan sesuatu, tetapi Lin Yi tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Diam-diam, Lin Yi mencabut pisau bedah di punggungnya, siap untuk bergerak kapan saja. Tepat saat mereka berdua mencapai balkon, Lin Yi melompat turun. Dia menunggangi salah satunya dan menutup mulutnya. Perubahan yang tiba-tiba itu membuat mereka berdua tertegun sejenak. Namun, profesionalisme pihak lain terlihat jelas. Dalam waktu kurang dari sedetik, ia beradaptasi dengan perubahan mendadak tersebut. Orang lain itu secara naluriah mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke kepala Lin Yi. Namun saat dia hendak menarik pelatuknya, dia merasakan hawa dingin di lehernya. Arterinya terputus, dan kekuatan di tubuhnya membuatnya seperti bola kempes. Ia bahkan tak punya kekuatan untuk berbicara, apalagi menarik pelatuk. Setelah membunuh 1 orang, Lin Yi mengarahkan senjatanya ke kepala orang lain dan berkata dengan suara rendah. Jika kau berani bersuara, aku akan membunuhmu. Para anggota ular hitam begitu ketakutan sehingga ia mengangguk berulang kali. Ia mengangkat tangannya dan tidak berani bergerak. Ketika mereka meninggalkan Santa Clara, Lin Yi dan Zhou Liang telah membunuh 2 anggota organisasi ular hitam dan mengambil pakaian mereka. Lin Yi masih mengenakan salah satu pakaian tersebut. Mereka hanya mengambil topeng, bandana, dan senjata dari korban. Buang mayatnya ke tempat sampah. Anggota ular hitam tidak berani berkata lebih banyak lagi dan mengikuti perintah Lin Yi, membawa tubuh rekannya ke tempat sampah terdekat. Setelah membersihkan tempat kejadian, Lin Yi dan Zhou Liang menghilang ke gang sempit. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Lin Yi bertanya dengan suara rendah. 2 warga setempat menelepon polisi. Informasinya sampai ke pihak militer, dan begitulah kami mengetahuinya. Telepon polisi. Lin Yi bergumam pada dirinya sendiri saat kesadaran mulai muncul padanya. Pasti itu dokter dan istrinya. Mereka tidak terbunuh. Malah, mereka meninggalkan rumah sakit setelah menelepon polisi. Lin Yi mengumpat dengan marah. Jika dia bisa menemukan pasangan itu, dia pasti akan menarik pelatuknya tanpa ragu. Kau bawa temanku kemana? Aku juga tidak tahu. Kau tidak akan memberitahuku. Lin Yi memegang pistol dan mengarahkannya ke kepala anggota ular hitam. Karena aku bisa menangkapmu, aku juga bisa menangkap yang lain. Jadi, nyawamu tidak berarti apa-apa bagiku. Kau hanya punya 3 detik untuk berpikir. Setelah itu, aku akan mengirimmu menemui Tuhan. Tidak, tidak, jangan. Anggota ular hitam mengangkat tangannya dan berlutut di tanah. Aku benar-benar tidak tahu. Saat hari mulai gelap, kami menggerebek rumah sakit. Setelah menangkap orang-orang itu, pemimpin mereka membawa mereka pergi dan menyuruh kami mencari jejakmu di seluruh kota. Jadi, aku tidak tahu kemana pemimpin itu membawa rekanmu. Lin Yi memegang pistol itu erat-erat dan menekannya ke kepala pihak lain. Apakah di antara orang-orang yang mencari di kota ini ada yang tahu sesuatu yang konkret? Pemimpin tim kita mungkin tahu. Pemimpin tim. Kali ini total ada 6 tim, saya dari tim 4, dan saya bertugas mencari di area ini. Saat Lin Yi mengarahkan pistolnya ke kepalanya, anggota ular hitam itu tidak berani membantah. Mereka berdua berjalan keluar satu demi satu. Karena malam yang gelap, tidak ada seorang pun yang memperhatikan Lin Yi. Sebaliknya, dia terus melakukan apa yang sedang dia lakukan. Di bawah bimbingan anggota ular hitam, Lin Yi dan Zhou Liang tiba di lokasi pembangunan gedung perumahan. Bangunan itu berlantai 2 dengan gaya seperti villa. Rangka utamanya sudah selesai, tetapi fasilitas lainnya belum dibangun. Keadaan di dalamnya kacau balau, banyak sekali makanan berserakan dan banyak senjata serta amunisi di tanah, siap digunakan jika terjadi keadaan darurat.
Di dalam, Lin Yi melihat 3 orang. 2 di antara mereka tidur bersandar di dinding, sementara seorang pria tua berjanggut terbaring mendengkur di tempat tidur kayu darurat. Seperti yang diduga, pria di tempat tidur itu adalah kapten mereka. Seperti yang telah diantisipasi Lin Yi, orang yang terbaring di tempat tidur adalah pemimpin tim 4, Leon. Tepat pada saat itu, suara gaduh dari dalam rumah menyebabkan para lelaki yang sedang tidur membuka mata mereka hampir bersamaan. Kewaspadaan mereka luar biasa tajam. Melihat situasi semakin gawat, Lin Yi segera mengambil pisaunya dan menggorok leher anggota ular hitam di sampingnya. Sekarang, dia sedang tidak berminat untuk memedulikan moral dunia seni bela diri. Orang-orang di depannya, mereka semua pantas mati. Setelah mengurus 1 orang, Lin Yi bergegas menghampiri orang lain di dekat tembok secepat kilat. Cahaya dingin menyambar, dan leher orang yang baru saja membuka matanya pun tergorok. Awalnya, Lin Yi ingin membunuh orang itu, tetapi dia terlalu lambat. Mereka semua sadar kembali dan meraih senjata mereka. Dalam situasi seperti itu, 1 detik pun terasa sangat berharga, karena dapat menjadi pembeda antara hidup dan mati. Sambil melemparkan pisau bedah, Lin Yi mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke kepala Leon. Pada saat yang sama, tenggorokan orang yang tersisa tertusuk pisau bedah. Ia hanya bisa merintih sebelum jatuh ke tanah. Leon berdiri di tempatnya, tidak berani bertindak gegabah. Pada saat ini, tangannya sudah meraih senjatanya. Jika dia diberi waktu setengah detik lebih lama, situasi di depannya akan sangat berbeda. Orang yang ditodong senjata itu pasti Lin Yi. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Leon. Bab 1808. Perjuangan dan ketakutan. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, tapi kau pasti tidak akan bisa keluar dari sini, kata Leon menatap Lin Yi. Cepat beritahu aku di mana bijihnya. Dengan begitu, kau masih bisa hidup. Lin Yi berdiri tak bergerak. Aku tak mau buang waktu denganmu, jadi kuberi kau waktu 3 detik. Kalau kau tak memberitahuku, aku akan menggunakan kekerasan. Tapi saya tidak takut, kata Kip. Kalau kau tidak menyerahkan bijihnya, kau pasti akan mati pada akhirnya. Menghadapi ular hitam, kau hanya bisa bekerja sama. Kalau tidak, kau tidak akan menemui akhir yang baik. Kalau begitu, tidak ada gunanya bicara omong kosong lagi. Lin Yi mengarahkan pistolnya ke arah Leon dan berjalan ke sampingnya. Ia memukul lehernya hingga pingsan. Ketika ia terbangun lagi, ia mendapati dirinya basah kuyup dan terikat di kursi. Mulutnya dilakban dan ia tak bisa bersuara. Namun, ia menyadari bahwa Lin Yi sedang bermain-main dengan bubuk mesiu, dan ia tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Melihat Leon telah bangun, Lin Yi berjalan mendekatinya sambil membawa pisau bedah. Secerca ketakutan terpancar di mata pria itu. Kebanyakan orang di bidang pekerjaan mereka siap mati. Terutama pemimpin kecil seperti Leon, dia tidak takut mati. Namun hal itu tidak membuatnya menjadi prajurit yang sempurna. Ada banyak orang yang tak kenal takut di dunia ini, seperti mereka yang bunuh diri. Mereka juga pernah mencapai titik itu. Namun, mereka memilih untuk mengakhiri hidup mereka dengan cara yang cepat dan bersih. Ini karena mereka ingin menghindari rasa sakit. Ketika menghadapi penyiksaan, situasinya benar-benar berbeda. Ketakutan Leon bersumber dari lubuk hatinya. Ia tahu betul bahwa Lin Yi tidak akan melepaskannya begitu saja. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Yi. Tetapi dia tahu bahwa pria ini mampu melakukan apa saja. Lin Yi tidak membuang waktu. Ia merobek celana Leon dan membuat sayatan sedalam 1 cm di betisnya. Darah menetes dari pisau bedah yang tajam. Leon kesakitan hingga berkeringat dingin. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa dan menaburkan bubuk mesiu pada lukanya. Melihat pemandangan ini, tubuh Leon bergetar. Ia bisa menebak apa yang akan dilakukan Lin Yi. Namun, mulutnya tertutup rapat dan ia hanya bisa merintih. Tidak cukup baginya untuk mengungkapkan informasi itu. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa, juga tidak ragu-ragu. Ia menyalakan bubuk mesiu dengan korek api. Cahaya yang menyilaukan itu menyinari betis Leon. Rasa sakit yang menyayat hati membuat wajahnya meringis, lalu tubuhnya kejang-kejang. Saking sakitnya, ia memutar matanya. Tepat saat dia hendak pingsan, Lin Yi menebas kakinya lagi. Di bawah rangsangan rasa sakit yang tajam, Leon kembali sadar. Lin Yi kembali menaburkan bubuk mesiu di atasnya dan bersiap untuk melakukan hal yang sama. Leon menggelengkan kepalanya dengan gila. Ia tidak takut mati, tetapi ia takut pada siksaan semacam ini. Lin Yi memiringkan kepalanya. Apakah kamu akan memberitahuku sekarang? Leon mengangguk panik. Rasa sakit itu telah membuatnya tak masuk akal. Pria ini iblis. Tak ada gunanya melawannya. Lin Yi mengarahkan pistolnya ke kepala Leon dan melepas lakban di mulutnya. Katakan padaku, di mana dia?
Dia ada di gudang di barat laut. Kamu bisa menemukannya di sana. Kalau begitu, ikutlah denganku, kata Lin Yi. Tapi sebelum itu, aku ingin kau memindahkan semua senjata di sini ke mobil di luar. Tapi kakiku sudah. Kalau kamu mau mati, bilang saja. Aku tidak keberatan mengirimmu ke Tuhan. Tidak, tidak, aku akan pindah. Len berdiri, tetapi rasa sakit di kakinya langsung membuatnya pingsan. Namun, Lin Yi berdiri di belakangnya, membuatnya merasa seperti ditusuk-tusuk. Ia berdiri dengan susah payah dan menahan rasa sakit yang luar biasa sambil terlatih-tatih membawa 3 kotak amunisi ke mobil. Pada saat yang sama, Lin Yi juga membawa lusinan senjata di rumah ke mobil. Selain itu, Lin Yi juga menggunakan bahan peledak berwaktu untuk membuat detonator kecil. Dengan begitu, inisiatif akan berada di tangannya. Ketika mereka berdua selesai dengan persiapannya, langit sudah mulai cerah. Lin Yi menempatkan Leon di kursi penumpang. Kemudian, dia melaju ke arah barat laut. Sebagai pemimpin tim 4, Leon memiliki status tertentu di antara orang-orang ini. Melihat ia duduk di kursi penumpang, tak seorang pun menghampirinya untuk menghentikannya. Mereka pun tak berhenti untuk bertanya apapun, dan perjalanan pun lancar. Namun, ketika mereka tiba di gudang di barat laut, mereka menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sana. Pupil mata Lin Yi mengerut. Ia mengarahkan pistol ke kepala Leon dan melihat sekeliling dengan waspada. Dia takut ini jebakan. Jika kau berani mempermainkanku, percaya atau tidak, aku akan menembakmu mati. Tidak. Leon berkata dengan gembira, pemimpin memang membawanya ke sini, tapi aku tidak tahu kenapa tidak ada orang di sini lagi. Aku perlu menelepon dan bertanya. Lin Yi melihat sekeliling dan tidak merasakan bahaya apapun. Seharusnya tidak ada orang yang bersembunyi di dekat sini. Telepon dia sekarang. Oke. Leon mengangkat teleponnya sementara Lin Yi melihat sekeliling untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Namun di pintu, dia melihat genangan darah yang panjang. Ia memanjang lebih dari 10 meter dari pintu, lalu berhenti tiba-tiba. Lin Yi menggigil, menggunakan keterampilan membuat profilnya untuk menyimpulkan penyebab jejak darah. Seseorang pasti telah diseret keluar dari gudang. Darah di tanah berasal dari orang itu. Dan orang itu kemungkinan besar adalah Zhou Liang. Leon tidak berbohong. Zhou Liang mungkin dibawa ke sini, hanya untuk dibawa pergi lagi. Tubuh Lin Yi bergetar hebat dan dia hampir tidak dapat memegang senjatanya dengan stabil. Dia sangat ingin memeriksa bagian dalam gudang tetapi tidak berani. Untuk pertama kalinya, Lin Yi merasa takut, dihadapkan pada sesuatu yang tidak dapat dihadapinya. Dia takut emosinya akan runtuh. Pada saat ini, Leon mengakhiri panggilannya. Mereka ada di Heng Street. Kita akan menemukan mereka di sana. Lin Yi tidak berekspresi saat ia melaju menuju Heng Street. Detik-detik berlalu, dan mereka semakin dekat ke Heng Street. Namun seiring berjalannya waktu, Lin Yi menjadi semakin gelisah. Dia tidak sabar untuk menyelamatkan Zhou Liang, tetapi dia takut terburu-buru ke sana. Dia takut melihat pemandangan yang tidak dapat ditanggungnya. Perjuangan dan siksaan dalam hatinya membuatnya merasa bertentangan, dan pikirannya hampir runtuh. Matahari terbit di timur, memancarkan cahaya sebagai simbol harapan. Namun di mata Lin Yi, ini adalah tingkat kegelapan yang lain. 10 menit kemudian, mereka tiba di Heng Street. Mobil Lin Yi berhenti di pintu masuk jalan. Karena puluhan meter di depannya, dia melihat sebuah Land Rover. Mobil itu melaju sangat pelan. Bahkan tidak secepat orang berlari. Ada tali yang diikatkan di bagian belakang mobil. Di ujung tali yang lain, seorang pria sedang diseret, dengan tali diikatkan di lehernya. Dan orang itu. Bab 1809. Pertempuran terakhir. Lin Yi menggertakkan giginya. Ia bahkan bisa mendengar suara gemeretak giginya. Karena ia mengerahkan begitu banyak tenaga, ia bahkan memecahkan lapisan plastik luar roda kemudi. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa metode yang digunakan Lin Yi selama kompetisi seni bela diri daerah kini akan digunakan untuk melawannya. Duduk di dekatnya, Leon merasakan aura membunuh yang luar biasa. Ini lebih mengerikan daripada penyiksaan. Baru pada saat inilah dia benar-benar memahami pria di hadapannya. Bersembunyi sekian lama di bawah pengawasan ketat seperti itu, kalau saja dia tidak memperlihatkan dirinya, mungkin tak seorang pun akan pernah menemukannya. Pria menakutkan dari timur ini mungkin bukan orang biasa. Setelah waktu yang lama, Lin Yi memaksa dirinya untuk tenang dan berkata-kata demi kata, apakah kamu tahu siapa yang mengemudi? Tidak, aku tidak tahu. Leon menjawab perlahan. Aura pembunuh yang terpancar dari Lin Yi membuatnya merasa seperti ada iblis yang duduk di sampingnya dan siap mencabik-cabiknya. Bisa jadi pemimpin kita, Grillo. Bisa jadi orang lain. Lin Yi diam-diam mengamati dari belakang,
lalu mengikuti dengan hati-hati, menjaga jarak tertentu, dan tidak berani terlalu dekat. Ada kalanya dia ingin memejamkan mata, tak sanggup melihat pemandangan di hadapannya. Namun, dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Pada saat yang sama, Lin Yi melihat orang-orang di jalan menyapa dan memberi hormat kepada orang-orang di dalam mobil. Ia secara naluriah menduga bahwa orang di dalam mobil itu kemungkinan besar adalah pemimpin mereka. Jika tidak, orang-orang yang berpatroli di bawah tidak akan menunjukkan sikap seperti itu. Lin Yi mengendarai mobil ke kanan. Ini menempatkannya tepat di sebelah sisi penumpang mobil di depan. Seseorang dengan status seperti Grillo tentu tidak akan menyetir sendiri, sehingga Lin Yi bisa berhadapan langsung dengannya. Jika pemimpin kita ada di mobil itu, apa yang kau lakukan sama saja dengan bunuh diri. Leon memperingatkan. Mulai sekarang, kamu tidak berguna lagi. Kamu bisa pergi menemui Tuhan sekarang. Lin Yi mengeluarkan pisau bedah dan mengiris arteri Leon, menyebabkan darah muncrat kemana-mana, termasuk ke wajah Lin Yi. Setelah berhadapan dengan Leon, Lin Yi menginjak pedal gas, lalu dengan cepat berhenti di samping mobil di depannya, yang kini melaju berdampingan. Dia tidak 100% yakin orang yang duduk di kursi penumpang adalah pemimpin mereka. Namun, Lin Yi tidak ingin terlalu peduli lagi. Emosinya sudah tak terkendali. Dia hanya ingin melakukan satu hal, yaitu membunuh orang di dalam mobil. Di dalam mobil patroli darat di depannya, Grillo melihat sekeliling dengan santai sambil menyesap cerutu di mulutnya. Bos, apakah ini bisa berfungsi? Tanya pengemudi itu. Kau tidak mengerti orang Huaxian. Mereka ras yang menarik. Dalam sejarah mereka, tak terhitung banyaknya orang yang telah mengorbankan diri dalam situasi seperti itu. Tak peduli bagaimana mereka diperlakukan, mereka tak akan berkata sepatah kata pun. Tulang mereka sangat keras. Aku tahu itu. Kami sudah menggunakan semua cara, dan dia masih belum bicara. Dia salah satu orang terkeras yang pernah kutemui. Benar sekali. Suku Jiaxoam adalah orang-orang yang sangat setia, dan kebanyakan dari mereka sangat menghargai hubungan, kata Grillo sambil menjentikkan abu rokoknya. Saya yakin orang yang tersisa tidak akan meninggalkan Cepopur. Melihat rekannya dalam keadaan seperti ini, dia pasti akan menunjukkan dirinya. Itulah kelemahan orang Huaxian, mereka berhati lembut. Kita perlu memanfaatkan itu. Dimengerti. Misi ini sudah lama sekali. Akhirnya hampir selesai. Pada saat ini, suara teredam terdengar. Suara mendesing. Saat mobil itu berdampingan, Lin Yi memutar setir dengan keras ke kiri dan menabrak mobil di sampingnya. Kedua orang di dalam mobil itu terkejut. Mereka linglung akibat tabrakan mendadak ini. Namun Lin Yi tidak berhenti. Dia mengendalikan mobilnya dan mendorong mobil Grillo ke pintu masuk toko di sampingnya, memaksa mereka berhenti. Benturan keras itu membuat Grillo dan pengemudinya pusing. Akan tetapi, kebugaran fisik mereka jauh melebihi orang biasa, dan mereka semua telah menyaksikan badai besar sebelumnya. Grillo segera menenangkan diri dan mengumpat, sambil menghunus senjatanya untuk membunuh ancaman bodoh itu. Namun Lin Yi tidak memberinya kesempatan. Dia melempar pisau bedah, yang langsung membunuh pengemudi, lalu menekan pistolnya ke kepala Grillo. Jangan bergerak, atau aku akan membunuhmu. Ancaman Lin Yi langsung efektif, dan Grillo tetap diam di kursi penumpang. Pada saat yang sama, anggota organisasi ular hitam menyerbu masuk seperti air pasang. Mereka semua mengarahkan senjatanya ke kepala Lin Yi. Selain itu, puluhan tentara Amerika juga mengincar Lin Yi. Pada saat ini, ada tidak kurang dari 200 orang yang mengelilingi Lin Yi. Namun tak seorang pun yang melepaskan tembakan, karena Grillo masih dalam tangan Lin Yi. Lin Yi mengarahkan pistolnya ke kepalanya dan berteriak dengan pengontrol di tangannya yang lain. Jangan bergerak. Ada bahan peledak di dalam mobil. Kalau aku tekan tombolnya, kita semua tamat. Mendengar hal itu, tak seorang pun berani bertindak gegabah. Di mata mereka, Lin Yi adalah orang gila yang akan melakukan apa saja. Tidak ada seorang pun yang berani mempertaruhkan nyawanya, terutama para prajurit Meiguan. Namun, di tengah kerumunan, seseorang mulai bergerak mundur perlahan. Karena gerakannya sangat pelan dan semua orang dalam keadaan gugup, tidak seorang pun memperhatikannya. Dalam keadaan seperti itu, seorang anggota organisasi ular hitam diam-diam mundur ke gang. Dan orang ini adalah Chen Guanji. Saat itu, Lin Yi telah mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia akan pergi ke Santos. Dia diam-diam menyebarkan berita itu. Tapi dalam perjalanan ke Santos, organisasi ular hitam menerima berita bahwa Lin Yi bersembunyi di Cepopur. Awalnya, dia tidak mempercayai berita itu, tetapi setelah menangkap Zhou Liang, dia tidak bisa tidak mengagumi Lin Yi. Taktik pengalihan ini sungguh dimainkan dengan indah. Jika rencananya berhasil, bahaya itu akan hilang sepenuhnya.
Hanya masalah waktu sebelum dia bisa kembali ke negaranya dengan selamat. Namun sekarang, semua itu tidak penting. Lin Yi datang ke sini untuk Zhou Liang. Orang hanya bisa membayangkan konsekuensinya. Setelah sekian lama, rencana itu akhirnya terwujud. Saat memikirkan hal ini, sosok Chen Guanji lenyap sepenuhnya dari pandangan semua orang. Ia bersiap untuk melaporkan berita tersebut. Pada saat yang sama, Lin Yi menarik Grillo keluar dari mobil. Memegang pengontrol di satu tangan dan mencengkeram leher Grillo dengan tangan lainnya. Lin Yi mengarahkan pistolnya ke kepala Grillo. Bagai singa yang mengamuk, ia mengaum kepada semua orang di sekitarnya. Masukkan temanku kembali ke mobil, atau kita semua akan mati bersama. Bab 1810. Pukulan fatal. Raungan yang dahsyat ini membawa kekuatan hutan yang meraung. Aura pembunuh yang keluar dari Lin Yi mengejutkan semua orang di sekitarnya. Ini juga pertama kalinya mereka merasakan ilusi dikelilingi oleh ribuan tentara. Lakukan apa yang dia katakan, kata Grillo. Bijihnya masih bersamanya. Jangan bergerak. Sebagai perwira tertinggi dalam operasi ini, orang-orang ular hitam mendengarkan perintahnya dan tidak bertindak gegabah. Di sisi lain, puluhan prajurit Meiguan melakukan hal yang sama. Ini karena mereka datang ke sini untuk menjaga perdamaian. Ada banyak hal yang tidak bisa mereka lakukan. Ini hanya bisa dilakukan melalui ular hitam, jadi saat ini, perintah Grillo sangatlah penting. Setelah berpikir beberapa detik, orang yang bertanggung jawab di pihak Meiguo memberikan instruksi yang sama dan menyuruh bawahannya mundur beberapa langkah. Katakan pada anak buahmu untuk membawa rekanku ke mobil. Grillo terdiam sejenak, lalu berkata, lakukan apa yang dia katakan. Bawa orang itu ke mobil. Dua orang keluar dari kerumunan. Salah satu dari mereka memotong tali. Kemudian, keduanya bekerja sama membawa Zhou Liang ke dalam mobil. Huaxian, target kita adalah bijihnya. Kuharap kau bisa menyerahkannya. Ini akan bermanfaat untukmu. Hentikan omong kosongmu. Lin Yi mengarahkan senjatanya ke kepala Grillo dan menatap Jenderal Meiguan. Kalian terlibat karena menginginkan bijihnya, kan? Itu sesuatu yang dilarang seluruh dunia. Kami tidak melakukan hal seperti itu. Kami di sini untuk menjaga perdamaian. Orang yang berbicara itu bernama Roy. Dia seorang letnan kolonel. Kalau kamu tidak mau, tidak perlu bicara omong kosong denganmu. Lin Yi mencibir. Ketika aku berhasil melarikan diri, aku akan memberikannya padanya. Tidak. Kau tidak bisa melakukan ini, teriak Roy. Kenyataannya, apapun hasil akhirnya, biji itu akan jatuh ke tangan mereka. Namun, mengambil dan membelinya dari Black Snake adalah dua konsep yang berbeda. Jika dia bisa mendapatkan biji-biji itu dalam operasi ini, itu akan dihitung ke dalam poin prestasinya. Ini sangat penting. Mengapa tidak? Biji yang kau bicarakan itu terlarang. Biji itu tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Jangan sok sombong. Kalau kamu mau, kemarilah sekarang. Lebih baik aku memberikannya padamu daripada memberikannya kepada mereka. Kuharap kau tidak mempermainkanku. Aku tidak akan memberimu kesempatan seperti itu. Aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Kalau kau tidak mau, aku akan pergi, kata Lin Yi. Tapi ku peringatkan kalian, jangan bertindak gegabah. Aku sudah menyembunyikan kedua biji itu. Lagi pula, aku punya kemampuan untuk meledakkannya. Aku tak berani berkata apa-apa lagi, tapi setidaknya aku bisa meledakkan beberapa bangunan. Tak seorang pun dari kalian akan bisa pergi. Kali ini, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Mereka datang ke sini untuk mengambil bijihnya. Kalau mereka tidak mendapatkan bijihnya dan juga mati di sini, itu tidak akan ada gunanya. Aku bisa ikut denganmu, tapi kau harus memberitahuku di mana bijihnya berada. Tentu saja. Demi poin prestasinya, Roy berjalan menuju Lin Yi. Ia yakin bahwa dengan adanya dia dan Grillo, selama dia menemukan kesempatan, ada kemungkinan besar mereka dapat menaklukkan pria ini. Jika itu terjadi, lelucon ini akan berakhir. Salah satu tangan Lin Yi melingkari leher Grillo, dan tangan lainnya mengarahkan pistol ke kepala Roy. Lin Yi melakukan ini untuk memastikan bahwa ia memiliki peluang lebih tinggi untuk melarikan diri. Dibandingkan dengan ular hitam, para Meiguan lebih takut mati. Dengan Roy sebagai sandera, bawahannya tidak bisa melancarkan serangan mendadak. Dengan ini, Lin Yi akan jauh lebih aman. Masuk ke mobil. Lin Yi mengarahkan pistolnya ke kepala Roy. Yang terakhir tidak melawan dan berjalan menuju mobil Lin Yi. Pada tabrakan sebelumnya, kursi pengemudi mobil Lin Yi terjepit di Land Cruiser, sehingga Roy harus naik dari kursi penumpang. Mobil pun melaju keluar, dan Lin Yi yang masih mengendalikan Grillo juga ikut masuk ke dalam mobil. Di kursi belakang, Zhou Liang penuh luka. Kaki dan tangannya penuh luka, dan mulutnya berlumuran darah.
Tubuh Lin Yi bergetar, niat membunuh yang dingin langsung menyelimuti kedua pria itu. Seolah-olah dia adalah senjata nuklir yang hampir meledak. Saat pistol diarahkan ke kepalanya, Grillo tidak takut. Namun kini, dia ketakutan. Pria di hadapannya ini menanamkan rasa takut dalam dirinya. Bahkan Roy di kursi depan merasakan teror yang sama. Suara Lin Yi dingin, seolah-olah embun beku akan muncul saat dia menghembuskan napas. Roy tidak berkata apa-apa. Dengan gemetar, ia menyalakan mobil. Sekarang, dia menyesal masuk ke dalam mobil. Roy tidak bertanya kemana Lin Yi pergi. Ia takut pria itu akan kehilangan kendali. Seseorang yang telah kehilangan kendali tidak dapat dikendalikan oleh logika dan aturan. Aku akan membawamu keluar dari kota dengan selamat, tapi aku ingin tahu kapan kau akan memberiku bijinya. Aku akan memberikannya kepadamu setelah kita meninggalkan kota ini. Kuharap kau tidak main-main. Sekalipun kau meninggalkan kota ini, orang-orang kami akan tetap mengawasimu. Mustahil kau bisa kabur dengan cara ini. Jika kau masih menginginkan ork, hentikan omong kosong itu dan berkendaralah dengan tenang. Roy tidak berkata apa-apa. Ia juga sedang memikirkan cara untuk mengamankan biji besi itu dan keluar dari sini. Namun, ia sudah kehilangan kesempatan itu. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu. Di samping gedung 3 lantai, Chen Guanji, yang baru saja menelepon Wang Tingshan, mengerutkan kening saat melihat Lin Yi pergi. Mereka benar-benar membiarkannya pergi. Pemandangan di hadapannya menyebabkan ekspresi Chen Guanji berubah dingin. Dia tidak meminta instruksi Wang Tingshan dan bersiap untuk melakukannya sendiri. Kalau tidak, dia akan menyia-nyiakan kesempatan terbaik. Harus dikatakan bahwa pengaturan Wang Tingshan benar-benar kedap air. Saat itu, ketika ia menyusun rencana ini, ia merasa rencananya sudah sempurna. Namun, demi keamanan, ia tetap menggunakan Chen Guanji. Ia memerintahkannya untuk mengamati segala sesuatu secara diam-diam. Jika sesuatu terjadi, ia bisa bertindak secara diam-diam. Kini, semuanya telah berkembang ke titik ini. Kekhawatiran Wang Tingshan telah menjadi kenyataan. Jika dia tidak menghentikan Lin Yi sekarang, dia pasti bisa melarikan diri. Oleh karena itu, dia harus bergerak. Melihat sekeliling, Chen Guanji menemukan tempat berlindung yang sempurna dan menyiapkan senjatanya. Sayang sekali ia tidak memegang senapan runduk. Kalau tidak, ia bisa saja membunuh Lin Yi dengan satu tembakan. Chen Guanji menenangkan napasnya dan menunggu saat terbaik untuk menyerang. Sebagai pemimpin tim 4 Brigade Garda Pusat, kemampuan Chen Guanji tidak perlu diragukan lagi. Dalam hal kemampuan tempur individu, Liu Hong lebih rendah darinya. Beberapa detik kemudian, Chen Guanji menyipitkan matanya dan menemukan waktu dan sudut terbaik untuk menembak. Kemudian, dia menarik pelatuknya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.